Sudah siap? Oke, siap. Oke, siap. Baik. Wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat sahabat Lontaran. Malam hari ini kita bertemu lagi di Lontaran edisi ke-24. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang artikel dan kenaikan pangkat guru yang akan dibawakan oleh Bapak Kaharudin Arafah, dosen tetap Universitas Negeri Makassar. Tapi sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV dari Bapak Kahar. Izinkan saya share screen dulu. Nama Bapak Kaharudin Arafah, tinggalnya di perumahan Saumata Indah Blok A nomor 78 Goa ya Pak ya. Tanggal lahirnya bisa dilihat di sini, status menikah, pekerjaan dosen tetap jurusan fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar, jabatan fungsionalnya lektor kepala, bidang keahliannya penelitian dan evaluasi. Pendidikan beliau terakhir adalah doktor dalam bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesulitan tentang penelitian dan evaluasi pendidikan, Pak Kahar ini adalah orang yang tepat untuk kita ajak S2-nya di ITB ya Pak ya? Iya. Di ITB. S1-nya di IKIP. Yes. Di IKIP Ujung Pandang. Ahli medianya juga di IKIP Ujung Pandang, tapi bidangnya fisika. Penghargaan yang diperoleh banyak banget. Ini ada Satya Lencana 20 tahun mengabdi dari Presiden, 10 tahun mengabdi dari Presiden, ternyata dosen teladan kedua di Universitas Negeri Makassar, dosen teladan pertama di Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, dan yang waktu di mahasiswanya ternyata mahasiswa teladan juga. Ya, jadi keren banget. Nah, sekarang pekerjaan beliau selain menjadi dosen ternyata pembantu dekan bidang kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar. Makanya kenapa dekat sama mahasiswanya seperti itu ya. Bapak saya baca yang ini aja ya. Nanti kalau Bapak Ibu butuh daftar riwayatnya boleh minta ke panitia. Seperti itu. Ini narasumbernya banyak banget ya Bapak Ibu. Jadi seperti ini CV beliau, nanti boleh minta ke saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor akan memandu acara ini, dan nanti akan didampingi oleh Pak Samsir Mapil Lawang dari UPT SMP Negeri 1 Masamba Kabupaten Luwu Utara. Jika nanti saya ada kendala audio, Pak Samsir mohon bola dunianya berikan ke Pak Kahar. Sekarang saya berikan kesempatan ke Pak Kahar untuk menjelaskan tentang artikel dan kenaikan pangkat. Bapak Ibu boleh bertanya di sesi tanya jawab dengan cara mengangkat raise atau menuliskan di kolom, tujukan kepada everyone atau all panelis, all partisipan. Nanti kita akan bacakan satu persatu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, selamat malam. Lama tidak berjumpa, saya kira kita ini baru ketemu kembali. Saya ada beberapa yang saya masih sering ketemu, tetapi 1 tahun terakhir ini saya kira saya tidak bertemu dengan beliau-beliau semua ini. Baik, kita akan mulai. Saya diberi tadi Pak Samsir itu diberi saya materi. Materinya adalah bentar. Ini kelihatan enggak Pak Samsir? Ini kelihatan Pak? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya? Oh ya, sebentar. Ternyata tadi belum di-share lagi. Ya. Oke. Oke. Sekarang udah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Artikel dan kenaikan pangkat guru. Baik. Silakan Bapak. Ya. Sebetulnya kalau kita berbicara dasar hukum, Anda bisa lihat semua di layar itu. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ada 2005 dan seterusnya. Saya ingin melangkah ke slide berikutnya. Seperti jabatan guru kita semua sudah tahu, ada 4 macam. Dosen juga begitu.
Jadi kalau guru pratama namanya, baru guru muda, guru madya, dan guru utama. Guru madya itu antara lain 4A, 4B, 4C. Tapi ketika mau 4D, guru utama 4D dan 4. Sama dengan dosen. Kalau dosen itu asisten ahli namanya, yang kira-kira di guru itu guru pratama namanya. Setelah itu lektor. Kalau guru pratama itu, kalau guru dosen namanya asisten ahli 3A dan 3B. Kemudian lektor itu 3C, 3D. Kalau di guru namanya guru muda. Nah, selanjutnya guru madya, kalau di dosen itu lektor kepala namanya. Persis pangkatnya 4A, 4B, 4C. Dan terakhir guru utama, kalau di dosen itu namanya guru besar. Profesor gelarnya, gelar akademiknya. Ya. Nah, untuk mencapai guru madya sebetulnya, teman-teman guru itu tidak mengalami kesulitan. Mereka bisa sekira 10 tahun mengajar itu bisa golongan 4A, bahkan ada 4B. Saya kira dua adik-adik saya ini di Sulsel ini, bahkan di luar Sulsel, yang pernah saya ajar mungkin sudah ada golongan 4C, 4D. Tapi ya dosennya sendiri masih 4B. Dan terakhir saya naik pangkat itu kalau tidak salah ingat itu 2009. Sebetulnya bukan ideal kalau tidak naik pangkat. Hanya memang saya malas. Malas ngurusnya itu karena kan gimana ya. Kalau mau naik pangkat saya nggak tahu kalau guru. Kalau dosen itu kalau nggak diurus ya nggak naik pangkat. Sekarang seperti contoh, kalau guru itu mau naik pangkat akademik itu dari jenjang guru pratama ke guru muda, itu ada ujian kompetensi sebetulnya. Tahun 2019 kemarin saya membuat soal uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan guru khusus di bidang fisika. Soalnya saya buat itu. Tapi saya tidak tahu tahun ini apa diteruskan atau tidak. Nah, guru muda juga mau ke guru madya mulai tahun ini ke depan itu harus ujian kompetensi lagi. Nah, kalau dosen tidak ada ujian kompetensinya karena memang aturannya beda, regulasinya beda. Nah, kalau kita mau dari golongan 4A mau ke 4B, itu kita butuh KUM sebesar 150. 150 itu kalau ditambah 400 jadi 550. Kalau 550 mau ke 4C, itu tinggal kita tambah juga 150 menjadi 700. Demikian seterusnya, kalau mau ke 4D, itu tinggal nambah 150. Jadi dari 700 ke 850. Kalau dosen itu, kalau golongan 4C mau ke guru besar, dia butuh angka kredit itu hanya sebesar 150. 150 itu 45%-nya itu KUM B penelitian, dan yang lainnya ada di 10% dan berapa persen sisanya itu ada di pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Karena di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma, kalau di guru saya kira sedikit agak berbeda. Tetapi yang sama adalah kalau guru mau naik pangkat itu harus ada artikel itu yang dibuat boleh misalnya bentuknya PTK, boleh bentuknya penelitian di kelas, dan penelitian itu biasanya idealnya ya satu penelitian itu setahun atau 2 paling banyak. Kalau PTK sih setiap semester bisa ada 1. Oleh karena itu teman-teman guru hendaknya tidak mengalami kesulitan dalam kenaikan pangkat ini. Saya kira tadi ada bocoran-bocoran dikit itu, Ismarudin itu sudah lama di 4A misalnya sebagai contoh. Nah, untuk 4B sebetulnya harus dia nambah saja 150 itu ada bagian pengajaran, kemudian ada penelitian. Berapa hukumnya kalau penelitian itu tergantung dari jurnal yang kita tuju. Kalau jurnal yang kita tuju misalnya terakreditasi nasional, biasanya hukumnya satu artikel itu 20. 20 itu 60% untuk ketua, 40% untuk anggotanya. Nah, kemudian kalau internasional itu publikasinya, apalagi kalau di dosen itu ada namanya, kalau dia terindeks di Scopus itu
Tergantung Q-nya sebetulnya ada Q1 paling tinggi, baru Q2, Q3, Q4. Hukumnya sama. 100 apa namanya? Hukumnya satu penelitian itu, artikel itu dinilai 40. Jadi kalau saya ketua misalnya ada anggota saya 2, 60% untuk saya dari 40 itu berarti ada 24 hukum saya, ditambah 16 sisanya itu dibagi oleh teman. Kalau anggotanya misalnya 2 berarti 16 dibagi 2. Ya tinggal 8, masing-masing satu orang. Jadi kalau di jumlah itu ada 40 hukumnya. Idealnya memang sebuah penelitian itu kalau di pendidikan tinggi sebetulnya, apalagi kalau publikasinya internasional itu, satu artikel itu biasanya minimal 3 orang lah penelitinya. Ada namanya peneliti utama, ketua peneliti, ada namanya koresponden si peneliti, ada anggota biasa. Dan biasanya dilengkapi dengan alamat di mana kita bertugas. Saya kira itu informasi awal. Saya ingin bergerak lebih jauh mengenai dari mana artikel itu dibuat. Artikel itu dibuat boleh dari penelitian ya kuantitatif, boleh penelitiannya kualitatif, bisa penelitiannya misalnya disebutnya penelitian tindakan kelas, ada juga boleh penelitian dari penelitian dan pengembangan. Jadi 4 jenis penelitian ini itu sangat kita kenal, saya kira teman-teman guru di S1 dulu dipelajari ini. Mungkin alumni fisika itu kalau di zaman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian waktu kuliah dulu tidak ada mata kuliah kualitatif ya, penelitian kualitatif, pendekatannya atau metodenya, paradigmanya kualitatif. Sekarang ini ada mata kuliah itu masuk di. Sejak saya selesai S3 rasanya mata kuliah itu ada. Dan saya bawakan itu mata kuliah itu. S2 juga demikian. Kalau di misalnya sebagai contoh di S2 pendidikan fisika itu, ya metodologi penelitiannya larinya ke kuantitatif. Diajarkan juga kualitatif sedikit. PTK sedikit sekali pertemuan dan R&D juga sekali pertemuan. Secara keseluruhan, artikel itu bisa dibuat dari hasil penelitian. Yang kedua, bisa juga dibuat dari analisis kritis dari isu yang sedang booming. Kalau dulu saya sampai tahun lalu, saya sejak 2016 sampai 2017 itu, saya kebetulan selalu menjadi juri di penilaian tendik berprestasi, Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan. Itu ada namanya lomba bagi pengawas, kepala sekolah, guru. Guru karena tendik, kami di tendik maka yang diurusi adalah tendiknya saja, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada tenaga administrasi sekolah, ada laporan dan sebagainya. Itu dia membuat ada namanya karya best practice. Best practice itu sebetulnya adalah kajian-kajian kritis dari isu yang sedang pengawas atau kepala sekolah terapkan untuk kemajuan sekolah. Jadi itu bisa dibuat dari sana artikel itu. Berikutnya kita lihat bahwa sebetulnya apa sih isinya artikel itu? Apa yang harus kita siapkan dalam membuat artikel? Saya kira teman-teman ini sudah tahu bahwa dulu ketika membuat skripsi di S1, kita namanya kaji dulu undang-undang. Undang-undang itu letaknya paling tinggi. Dan memang kalau kita buat latar belakang pendahuluan itu kan dimulai dari undang-undang dulu yang dicari. Baru turun di bawahnya ada peraturan pemerintah. Kalau tidak ada itu ya tidak apa-apa. Kalau kita mau mulai dari misalnya Permendikbud tidak masalah. Kalau kita mau mulai dari undang-undang pendidikan, ada nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas, baru turun di bawahnya ada PP, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Di sana dibahas mengenai 8 standar, dan di bawahnya ada Permendikbud. Permendikbud itu berkaitan dengan misalnya kurikulum yang sedang berlaku. Atau kalau yang kita kaji masalah penilaian ya Permendikbud tentang penilaian dan implementasinya di lapangan dan sebagainya. Kemudian di bawahnya itu baru kita bercerita tentang materi-materi yang diperoleh dari buku, artikel terkait yang kita kaji, yang berkaitan dengan topik yang sedang kita mau buat artikelnya. Boleh jurnalnya dari nasional tidak terakreditasi, nasional terakreditasi, internasional, dan ada saya sebutnya lokal. Lokal itu ya tadi itu. Nah, karena juga disebutnya jurnal tidak
akreditasi secara nasional. Berikutnya, bagaimana kita membuat artikel? Artikel itu dibuat dari pertama ada judul namanya. Judul itu kemudian ada di bawahnya identitas penulis, afiliasi, email, dan alamat-alamat yang bisa dihubungi oleh pembaca. Setelah itu dibuat abstrak di bawahnya. Abstrak itu berisi tentang rangkuman dari penelitian, nanti akan ada penjelasannya di bawah. Berikutnya mengenai pendahuluan. Introduction itu ada yang kita cerita tadi itu isinya undang-undang, kemudian PP, kalau ada buku, ada Permendikbud, kemudian sampai kepada, jadi kita membuatnya seperti piramida terbalik itu sebetulnya. Mulai dari yang luas dulu kita bahas sampai ke yang kecil-kecil. Setelah sampai di yang kecil udah berhenti sampai di situ, selesai introduction, pendahuluan. Nah, kalau jurnal itu yang kita tuju misalnya mempersyaratkan introduction itu berkaitan dengan pendahuluan dan kajian pusakanya, maka bagian pertama itu introduction itu memuat tentang pendahuluan dan kajian pustaka. Ada juga yang memang mengatakan introduction khusus, kemudian literatur review khusus, baru berikutnya ada di bawahnya metode risetnya, kemudian ada hasil dan diskusi, kemudian kesimpulan. Setelah itu ada referensi. Nanti akan saya cerita masing-masing apa isinya tentang hal yang saya katakan tadi di atas. Mulai dari judul, abstrak, introduction, literature review, research method. Research method itu metode penelitian ya. Kemudian ada hasil dan diskusinya, kesimpulan dan referensi. Mengenai judul yang baik itu sebetulnya singkat, jelas, padat, biasanya menunjukkan atribut atau variabel penelitian di dalam judul kita itu. Ya, paling banyak 22 kata. Memang ada penelitian teman saya dulu di di UI itu, kerja di Jakarta. Kalau judul yang baik itu, judul yang baik adalah ya di sekitar 10 atau di antara, pokoknya semakin sedikit tetapi menggambarkan apa yang ingin ditulis, apa yang ingin disampaikan, itu ada kelihatan di sana. Mengenai atribut itu sebetulnya kalau dalam dunia penelitian itu atribut itu dalam skala besar itu disebut variabel. Variabel itu sesuatu yang memiliki nilai dan nilainya itu bervariasi, yang disebutnya variabel. Tetapi itu intinya kalau dalam penelitian dan pengukuran itu disebutnya atribut. Atribut itu selalu berpasangan dengan subjek yang kita ukur. Misalnya atributnya hasil belajar. Hasil belajar itu siapa yang kita ukur? Biasanya siswa. Jadi hasil belajar siswa itu disebutnya variabel penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah judul itu di bawahnya itu ada nama penulis. Nama penulisnya boleh idealnya 3, 4, 5, atau sebetulnya kalau kita mau bagus itu penelitian yang baik itu minimal 3 lah. 1 ketua, 1 peneliti korespondensi, yang kedua anggota, yang ketiga anggota ya. Nah, apa yang kita tulis di sana di bawah nama penulis itu identitas penulis sesuai dengan kedudukan dalam artikel, misalnya ketua, anggota, dan ada email biasanya bintang. Jadi sebenarnya di bawah bintangnya kemudian ditulis di bawahnya korespondensi penulis. Berikut ada yang paling penting adalah email harus jelas. Kenapa? Biasanya kalau masuk kita di Google Scholar itu, Anda masuk di Google, buka internet itu, masuk Google ketik Google Scholar, baru tulis nama yang Anda akan cari, itu ada di sana diidentifikasi. Seperti saya, kalau Anda mau misalnya cari artikel yang saya sudah terbit sekarang ini, itu Anda masuk di Google, kemudian ketik Google Scholar, baru
ketika Google Scholar muncul, Anda ketik nama saya, Harudin Arafa. Itu ada nama saya yang dikenal oleh Sinta. Dari situ Anda bisa lihat ada artikel saya yang pernah saya tulis. Saya kira yang terdeteksi itu mulai ada di tahun 2000, ada tahun 97 namanya. Penelitian itu ada di arsipnya ITB, ada judul tesis saya di sana. Sampai tahun 2020 sekarang ini ada tulisan saya di situ. Jadi itu alamat email itu penting. Kenapa? Karena untuk dikenali oleh Google. Sehingga kalau ada judul yang sama, tempatnya sama, persis sama, kalau emailnya berbeda, nah nanti ditelusuri siapa yang plagiat, siapa yang bukan. Oke ya. Berikut. Contoh judul itu ada judul saya tulis. Ini publikasi internasional saya, tapi ini dalam proses menunggu terbit. Jadi diakseptif oleh ada jurnal di New Zealand. Ada di Venezuela. Venezuela itu ada penerbit di sana. Ini kalau kita masuk di Scopus, ini masuk di Q3 kan namanya ini. Ya masih ada lah di bawahnya Q4. Saya beri judul peranan konsep diri, kemudian efikasi diri, dan motivasi terhadap hasil belajar fisika. Di situ ada nama saya, ada di bawahnya tanda, ada di belakangnya nama saya itu ada indeksnya di sana 1, baru di bawahnya Fisik Departemen Matematik and Natural Science Faculty, State University of Makassar, Indonesia. Baru ada email di bawahnya, kahar.arafa@unm.ac.id. Kemudian penulis kedua sama dengan itu, penulis ketiganya juga sama. Kebetulan ini karena saya yang buat ini, ini ponakan saya sebetulnya, yang kedua itu ponakan saya itu alumni psikologi S2 UGM, satunya di Unhas. Dia memang banyak menceritakan mengenai motivasi belajar. Jadi motivasi berprestasi, achievement motivation. Dia banyak tahu tentang itu, makanya saya masukkan. Dan saya berdiskusi banyak tentang itu, makanya ada kontribusinya dia juga tentang referensi mengenai motivasi berprestasi dia. Kemudian yang ketiga itu, saudara saya, kebetulan dia guru besar di Unhas dan dia banyak tahu tentang publikasi dan cerita tentang motivasi belajar juga, selefikasi dan self konsep diri dan efikasi diri. Makanya ya berkolaborasi kita. Anda lihat di situ ada 2 universitas lah. Nah ini sama saya sebetulnya kalau teman-teman di lapangan itu mau meneliti bareng, saya dari SMP mana. Kalau Pak Samsir misalnya SMP 1, Pak Ismar SMP 4. Saya misalnya sebagai anggota atau apalagi itu namanya koresponden benarnya itu, maka peluang diterima kalau bervariasi begitu afiliasinya besar juga. Kenapa? Karena itu dibuatnya lintas sekolah, lintas perguruan tinggi misalnya. Itu yang judulnya tidak terlalu panjang. Jadi peran konsep diri dan efikasi diri terhadap motivasi berprestasi dan hasil belajar fisika. Itu judulnya. Kemudian abstrak itu tergantung. Kalau biasanya jurnal yang kita mau tempati publikasi itu mempersyaratkan berbahasa Inggris semua, makanya tulisannya isinya abstrak mulai dari judul sampai kesimpulan itu harus berbahasa Inggris. Tapi kalau dalam negeri biasanya bahasa Indonesia, paling abstraknya yang ada abstraknya bahasa Indonesia dan ada berbahasa Inggris. Apa isinya abstrak itu? Abstrak itu berisi tentang tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian hasil penelitian. Jadi sebetulnya intinya hanya 3 itu, tujuan penelitian, metode penelitian, dan
hasil penelitian. Dan biasanya paling di bawah itu ada diakhiri dengan keyword. Keyword itu kata kunci ya. Kata kunci itu kata bukan kalimat, kata. Jadi misalnya nanti ada contohnya di bawah. Tetapi ini mengenai keyword itu ada juga orang yang menulis kalimat, tetapi kan kalimat itu adalah dibentuk oleh minimal 2 kata kan. Nah, nanti kita bisa lihat di bawahnya. Nah, ini biasanya abstrak itu ditulis tanpa baris baru. Pastinya tunggal, pasti satu ya. Mengenai ukuran fontnya misalnya jenis hurufnya disesuaikan dengan gaya selingkung dari jurnal yang akan kita tuju untuk publikasi. Ya, berikutnya mengenai contoh abstrak ada di sana. Anda lihat di bawah itu. Seperti saya gunakan kalimat itu juga diterima ternyata. Jadi ada juga persyaratan ketat itu harus dalam bentuk misalnya achievement motivation itu antara achievement dengan motivation itu dikasih koma, boleh. Dan biasanya menyusun urutan itu dimulai dari urutannya A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Anda lihat itu achievement motivation mulai dari A. Kemudian ada AMOS di belakangnya, baru basic learning outcomes, baru self concept dan self efficacy. Itu urutannya ada. Tetapi juga sebagian jurnal yang kita tuju itu tidak mempersyaratkan itu, tapi secara nasional ini biasanya dipersyaratkan begitu. Saya kebetulan punya artikel yang sudah diterima untuk publikasi di Venezuela itu di Scopus 3. Itu abstraknya cuma segitu. Saya cerita mengenai tujuan penelitian. Baru dibawanya untuk mencapai tujuan penelitian itu tadi, saya menggunakan metodenya apa? Ada saya cerita di bawah situ. Setelah itu ya hasilnya saya uraikan paling bawah. Nah, biasanya yang isinya metodenya itu tadi di sana kan ada populasi, ada sampel. Kalau penelitiannya kuantitatif. Kalau kualitatif itu biasanya tidak dikenalnya populasi dan sampel, ada biasa objek, subjek dan sebagainya. Nah, berikutnya bagian setelah judul abstrak dan sekarang masuk kita di bagian pendahuluan. Pendahuluan seperti saya katakan tadi itu ada kita kaji undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, PP, Permendikbud, data dari lapangan. Data dari lapangan maksudnya temuan-temuan kita yang atau ada penelitian terdahulu yang relevan dengan yang sedang kita mau publikasi, itu dimasukkan di sana. Kemudian rasional. Rasional ini biasanya disusun berdasarkan ya penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian juga dibuatkan rasionalnya. Dalam penelitian-penelitian seperti saya di disertasi saya, ada rasional yang saya bangun di situ di bagian terutama di bab 2-nya. Bab 2 itu ada rasional yang kita bangun. Kalau di skripsi itu namanya kerangka pikir. Rasional yang kita bangun di situ. Jadi antara teori yang sudah kita kemukakan dengan hasil-hasil penelitiannya orang lain yang kita baca, baru kita bangun rasional di situ. Oke, jadi itu. Kemudian di bagian kajian pustaka itu berisi tentang teori tentang variabel yang kita sedang bahas atau yang sedang telah selesai diteliti ya. Berikutnya buku-buku asing dan buku-buku dalam negeri. Biasanya buku asing itu kenapa harus ada? Bukankah orang Indonesia hanya menulis buku juga? Tapi kalau ini publikasi kita internasional, biasanya yang dibaca orang itu adalah buku-buku yang dari luar negeri. Sedapat mungkin kita kajilah buku-buku yang top lah ceritanya berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Kemudian ada juga penulis dalam negeri, bukan haram dalam negeri, boleh. Saya di publikasi saya yang di luar negeri itu
banyak publikasi saya juga ada referensinya dalam negeri, tetapi ya paling tidak kalau buku-buku tentang misalnya metodologi penelitian, metode penelitian itu ada tentang misalnya mengenai faktorial design. Faktorial design itu ya tidak banyak orang dalam negeri menulis itu, makanya kita tulis buku-buku yang dari luar. Ada misalnya bukunya Khan dari orang India ya, orang Pakistan. Itu menulis buku metode penelitian bagus. Mungkin kita bisa kaji. Ada buku-buku misalnya dari yang dekat-dekat kita misalnya dari Australia, boleh kita rujuk. Memang kita tidak terbiasa, tapi sekarang dengan kondisi internet semakin bagus, maka buku-buku itu banyak buku-buku elektronik yang dibagi gratis biasanya di dalam internet itu. Kemudian semua rujukan ditulis dalam daftar pustaka. Kalau kita punya baca buku misalnya rujukan kita ada 20 lah atau 10 lah. 10 buku itu dituliskan di dalam daftar pustaka. Baru setelah itu tadi ada kerangka pikir dan terakhir hipotesis jika ada. Penelitian-penelitian kuantitatif yang dilakukan terutama teman-teman di fisika itu biasanya ada hipotesisnya itu. Makanya letaknya hipotesis itu karena di hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap masalah yang kita sedang teliti. Maka letaknya letaknya hipotesis itu setelah kerangka pikir rasional yang kita bangun berdasarkan teori-teori yang kita baca di atas dalam kajian literatur. Nah, berikutnya mengenai metode penelitiannya. Metode penelitian itu kita sebut apa yang kita gunakan. Kalau yang lazim misalnya kalau berdasarkan berdasarkan paradigmanya, kita mengenal ada namanya paradigma penelitian kuantitatif dan ada paradigma penelitian kualitatif. Ada paradigmanya ya memang dia penelitian dan pengembangan R&D. Kemudian kalau kita gunakan di metode di kuantitatif misalnya dikenal populasi. Nah, populasi itu kan sebetulnya begini. Kalau Pak Samsir mau meneliti misalnya di SMP 1 Mas Samba, mengajar di kelas 2. Kelas 2 itu kan ada 8 kelas atau 9 kelas. 9 kelas itu yang kita sebut sebagai populasinya, tetapi kalau mau meneliti, ya kita dibolehkan mengambil sampel dari populasi itu. Misalnya Bapak mengajar Pak Samsir mengajar di kelas 2, mulai dari 21 sampai 210 misalnya, ada 10 kelas. Boleh ambil 2 kelas, satu kelas itu diberikan perlakuan dan satunya sebagai kontrol dari perlakuan yang kita berikan. Ambil 2 kelas. Nah, itu namanya sampel. Mengenai teknik pemilihan sampel itu saya kira banyak caranya, tekniknya. Tergantung dari penelitian yang kita mau sebetulnya gunakan dan tergantung dari karakteristik populasi yang kita teliti. Kalau di penelitiannya paradigmanya kualitatif, nah populasi sampel itu tidak dikenal itu, bahkan satu sampel, satu orang pun bisa jadi penelitian kita kalau dia sifatnya kualitatif. Kita seperti bola salju mengalir terus, ya disebutnya snowball. Berikut di dalam metodologi penelitian itu juga kita harus cerita tentang instrumen apa yang kita gunakan. Dicerita instrumennya. Kemudian bagaimana menganalisis data yang kita peroleh dicerita. Seperti tadi di bagian pendahuluan saya cerita AMOS. AMOS itu adalah bagaimana kita menganalisis data kuantitatif yang diperoleh dengan menggunakan paradigma itu menggunakan structural equation modeling, SEM namanya. Nah, SEM itu ada softwarenya namanya AMOS. Saya menyebutnya AMOS. Di keyword saya tadi itu ada AMOS. AMOS yang saya pakai di tahun 2010 itu AMOS versi 16. Sekarang ini versinya 24 kalau tidak salah. Yang saya suka pakai itu 22, versi 22. Itu salah satu varian dari SPSS namanya. Kalau Anda tidak terbiasa menggunakan ini kan ada juga buku-buku statistik punya Sujana sederhana. Anda tidak mau misalnya itu, Anda boleh bertanya misalnya ke saya, boleh, layani lah.
kita bantu untuk publikasi. Bahkan saya menunggu sebetulnya teman-teman yang mengalami kesulitan mau publikasi, Anda kirim datanya ke saya, Anda kirim tulisan Anda, baru saya perbaiki, baru kita publikasi bareng-bareng. Itu ya mengenai metodologi penelitian. Berikutnya contoh metodologi tadi itu ya, ini ada saya. Jadi ada paradigma hubungan antar variabel itu. Perlu saya jelaskan bahwa kalau penelitian itu yang menggunakan desain penelitian itu hanya penelitian yang sifatnya eksperimen. Kalau selain eksperimen itu disebutnya paradigma. Paradigma hubungan antar variabel. Paradigma hubungan antar variabel. Kalau penelitiannya eksperimen, yaitu sebenarnya desain eksperimen. Ada, kira dulu kita belajar statistik itu ada banyak istilah-istilah yang digunakan di sana. Tapi yang penting bukan pada istilahnya sebetulnya. Yang penting kita bisa berbuat, kita membuat data-data kita bisa berbicara. Bagaimana cara mengolahnya, bagaimana hubungan antar variabelnya. Jadi yang paling penting tadi seperti saya punya penelitian itu kan peran konsep diri dan efikasi diri terhadap motivasi berprestasi. Maka yang perlu dilihat di situ ada bagian, ini perlu saya jelaskan juga. Ada bulat lonjong itu kalau variabel dibagi berdasarkan keterukurannya, maka variabel itu dibagi menjadi dua macam. Ada namanya variabel laten dan ada variabel manifest. Variabel laten itu digambarkan bulat lonjong itu, selfifikasi itu adalah variabel laten. Kemudian self concept juga demikian. Dan saya mengatakan antara konsep diri dan efikasi diri itu apakah ada nanti korelasi? Nah, itu ada persyaratan di statistik, ada namanya uji multikolineritas. Multikolineritas ujinya namanya. Kalau tidak ada, maka panahnya itu dibuang. Makanya ada sebetulnya panah kiri kanan arahnya itu timbal balik. Ada antara self-verifikasi dengan self-concept itu dibuat panah. Tetapi ini untuk penelitian saya, itu ternyata tidak ada hubungannya. Maka saya harus yakin bahwa self-verifikasi dengan self-concept itu benar-benar dia variabel yang terpisah, tidak saling mempengaruhi. Oleh karena itu, kalau dalam penelitian biasa variabel itu namanya variabel bebas. Kalau begini namanya variabel endogen. Variabel endogen dengan di belakangnya itu ada achievement motivasi berprestasi, itu disebutnya variabel eksogen namanya itu. Kalau berdasarkan letaknya ya, tapi kalau berdasarkan keterukurannya tadi, variabel itu hanya dibagi menjadi dua. Ada namanya variabel laten dan variabel manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Ia bisa diukur melalui indikator-indikatornya. Makanya ada di atas dan di bawahnya itu ada tanda kotak itu. Itu yang diukur. Nah, setiap yang diukur itu pasti ada kesalahan. Makanya ada errornya di atasnya itu, di bawahnya ada error. Dan sebelah kanan itu ada error itu di belakangnya, yang tanda-tanda kecil itu. Tapi sebetulnya ini tidak terlalu penting. Kalau Anda tidak, misalnya Anda mengalami kesulitan di situ untuk menganalisis itu, saya kira juga penelitian teman-teman untuk naik pangkat itu, kalau teman-teman guru enggak harus rumit begini analisisnya. Ada contoh yang lain bisa kita gunakan ya, analisisnya juga sederhana lah. Kalau paling misalnya kalau Anda punya variabel itu ada variabel bebas dua, ada variabel intervening, variabel antaranya, baru ada variabel terikat di belakang, itu paling kita pakai korelasi atau regresi biasa, regresi linear berganda lah. Y sama dengan A ditambah minus plus minus BX, begitu. Itu saya kira di penelitian korelasi itu biasa banyak. Ini penelitian korelasi juga, tapi sifatnya dia struktural equation modeling. Berikutnya mengenai hasilnya itu biasanya merujuk kepada rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 4 misalnya, maka minimal di hasil dan diskusi itu ada 5 kita poin-poin besar. Yang pertama mengenai analisis deskriptifnya kita tempatkan di bagian A, dan B itu berdasarkan urutan dari rumusan masalah. Kenapa? Karena penelitian itu kan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya 4 ya
minimal 4 juga lah analisis datanya, sajian datanya. Bagaimana menyajikan data? Data itu biasanya kalau terutama data-data deskriptif ya, bisa berupa tabel, gambar, grafik, histogram, box plot. Ini saya kira teman-teman paham semua mengenai ini. Kalau ada kesulitan mengenai ini, saya bisa bantulah. Terutama yang mau naik pangkat ini, yang lama di 4A misalnya 4B atau 4B lama dia belum bisa 4C ya, silakan mari kita publikasi bareng. Banyak jurnal-jurnal di Makassar itu, kalau seperti kita punya penelitian di fisika saja, ada jurnal itu namanya jurnalnya penelitian, jurnal pendidikan fisika dan sains, itu ada. Dan itu terakreditasi nasional itu. Teman-teman guru kalau mau publikasi boleh di situ. Atau kalau tidak mau ada Unismu juga, pendidikan fisika ada di sana. Terakreditasi malah levelnya lebih tinggi daripada levelnya jurusan fisika di UNM itu. Ada juga di UIN. Kalau fisika-fisika di Malang, ada di Semarang ya, ada di masih tinggal misalnya mungkin berkolaborasi dengan saya misalnya. Bisa kita saya bisa memberi jurnal teman-teman, artikelnya teman-teman baru bisa kita publikasi di jurnal yang minimal terakreditasi nasional lah. Kalau akreditasi nasional itu nilainya satu artikel itu 20 hukumnya. Ya, tinggal tadi kalau ketua dikasih 60% ketua, 40% itu dibagi ke anggota. Nah berikutnya, kalau penelitian kita misalnya kuantitatif itu, maka selain analisis deskriptif itu, kita juga ada analisis data inferensial. Inferensial itu biasanya digunakan untuk menjawab hipotesis yang kita ajukan. Ya, kita menguji hipotesis kalau ada hipotesisnya. Kalau penelitian-penelitian kualitatif tidak perlu itu, tidak perlu uji-uji segala itu, karena segalanya dibuat berbicara. Kalau intinya begini, kalau penelitian kita kuantitatif itu datanya berupa angka. Kalau penelitian kita kualitatif datanya berupa kalimat, tulisan. Walaupun juga sebetulnya di kuantitatif itu ujung-ujungnya kualitatifkan juga, tapi memang penekanannya biasanya menggunakan statistik sebagai dasar untuk pengujian hipotesis. Nah, setelah kita punya hasil, kita konfrontir ke hasil penelitiannya orang lain. Nah, itu makanya biasanya lebih bagus lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa mengkaji ada jurnal internasional. Nah, kalau tidak internasional ya kita nasional cukup lah. Teman-teman guru untuk kenaikan pangkat juga saya kira nasional cukup, bahkan lokal pun boleh. Hasil penelitiannya teman-teman yang sudah dilakukan terkait dengan hasil penelitian yang kita peroleh, kita bisa konfrontir di sana. Berikut, jika ada hipotesis yang tidak teruji, Anda usah khawatir, Anda usah stres. Kalau tidak teruji itu biasa. Bisa jadi. Kalau tidak teruji, mungkin boleh jadi teori yang kita rujuk itu tidak lagi berlaku. Atau boleh jadi ada dalam penelitian kita ada variabel-variabel yang mestinya kita kontrol, tetapi tidak kita kontrol. Makanya ya penelitiannya berbeda. Intinya begini, kalau penelitian kuantitatif yang tidak teruji hipotesisnya, gunakan uji non-parametrik namanya, statistik. Kalau dia, kan sebetulnya sebelum menguji hipotesis itu ada biasanya uji prasyarat yang dilakukan. Dulu dosen saya, pembimbing saya di Jakarta itu, dosen ahli statistik dari UI, Universitas Indonesia, itu tidak mempersyaratkan uji normal dengan uji homogenitas itu. Tapi saya kira teman-teman, ya karena kalau mau dikejar itu nanti agak lama lagi debatnya, dan kalau selesai dikit misalnya Anda tidak bisa memberi alasan yang baik dan benar, itu bisa jadi kesalahan penelitian Anda. Maka menggunakan di prasyarat yang digunakan ada namanya uji normalitas, kan ada uji homogenitas, tidak apa-apa digunakan.
Nah, kalau tidak teruji tadi ya ada diskusi mengapa tidak teruji itu hipotesis. Maksudnya hipotesisnya tidak diterima. Kalau hipotesis tidak diterima jangan stres. Dulu pernah saya uji mahasiswa D1. Saya ingat itu dulu sekira angkatan-angkatannya Ismar itu atau adik-adik angkatannya Ismar itu. Stres dia mau tipu-tipu datanya. Dia mau jadi kasih normal itu data. Nah, saya kan ya namanya dosen itu tahulah kita baru lihat data, kita sudah tahu seperti apa lagi saya sekarang ini kan. Ya, ada ilmu saya peroleh dari tempat saya bekerja dan ketika saya sekolah baru saya lihat data. Ini kalau mahasiswanya mau tipu saya tidak bisa ditipu saya karena tapi sudah segera memang penelitian itu intinya adalah kita bukan mau menipu orang, tetapi kita menuliskan apa adanya. Boleh jadi kalau tidak diterima atau tidak teruji kita punya hipotesis mungkin itu koreksi terhadap teori yang ada bisa jadi. Seperti sekarang ini pembelajaran ini kan banyak teori-teori yang sebetulnya jadi tersangga oleh kondisi kita sekarang ini. Tidak ada lagi orang bisa mengajar secara langsung, harus melalui online. Saya kira di teman-teman guru juga begitu, semua online semua. Nah, hal baiknya dari bencana ini adalah membuat kita semakin bisa mengoreksi diri, bisa mengisi diri dengan cara belajar dan terus belajar. Saya juga tidak terlalu bukan tahu semua persoalan yang sedang kita hadapi sekarang itu, tapi paling kesimpulan berawal satu kan kalau cuma ya tetap tadi atau di Bertahu ini huruf apa? di Ini. terima kasih. Fa, Ucapan terima kasih itu ditujukan kepada biasanya pemberi dana. Siapa yang beri kita dana dalam atau sponsor bahasa kerennya dalam penelitian itu. Ya kalau tidak ada biasanya ucapan terima kasih ini ya kalau guru itu kan idealnya berterima kasih kepada kepala sekolah atau misalnya berterima kasih kepada pendidikan tinggi yang tempatnya Anda konsultasi, sebut nama di situ. Itu yang paling penting dalam penelitian itu kita jujur menyampaikan apa yang kita dapatkan, laporkan apa adanya, tetapi hal yang paling penting artikel yang biasanya diterima itu adalah satu, ada nilai kebaruan di dalam. Ada nilai kebaruan di sana. Mungkin judulnya relatif sama dengan penelitian yang pernah dilakukan orang, tetapi ada sesuatu temuan kita yang berbeda dengan temuannya orang lain yang sudah dipublikasi. Atau pendekatan kita relatif berbeda dengan pendekatan orang lain. Maka hasil-hasilnya saya lihat sih kalau saya punya penelitian itu, publikasi terutama belakangan ini karena saya juga akhir-akhir ini fokus daripada tidak ada kerja juga lagi. Sudah 3 minggu di rumah ini tidak ada kerjaan ya, makanya saya banyak menulis dan alhamdulillah banyak artikel saya yang diterima untuk dipublikasikan di berbagai tempat, dan itu kan bisa mengantar kita ke hal-hal yang lebih baik lagi. Terakhir yang paling penting, referensi atau daftar pustaka itu. Dalam daftar pustaka itu biasanya yang banyak itu sebetulnya ada namanya APA, namanya American Psychological Association. Itu biasanya nama family name-nya yang kita rujuk bukunya. Kemudian yang disebut family name adalah last name, nama terakhirnya. Kemudian
nama awal itu disingkat dan nama tengah disingkat. Kalau lebih dari 3 orang biasanya disebutnya dan kawan-kawan. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya et al. Baru titik, baru tahun, baru judul buku, penerbitnya, dan kota tempat terbit, titik 2, siapa penerbitnya. Kalau ada juga jurnal itu yang dituju misalnya gaya seringkungnya mengatakan tidak perlu ditulis nama penulisnya di kajian pusakanya atau mulai dari introduksi sampai kesimpulan. Yang ditulis biasanya bentuknya kurung kurawal itu 1, kurung kurawal 2, tutup ya, baru 2, 3 dan seterusnya. Pengalaman saya kalau dalam negeri ITB itu menggunakan kajian pusakanya referensinya itu dituliskannya dalam bentuk angka, dan di bagian belakang referensi itu angka itu yang baru kelihatan judul bukunya di belakang, nama pengarahnya dan sebagainya. Nah, paling bagus kalau artikel itu kita tulis itu sebetulnya di kajian teori itu rujukannya buku. Kalau hasil-hasil penelitian dan di introduction itu berkaitan dengan jurnal-jurnal yang kita jadikan rujukan. Saya kira itu Pak Samsir, saya kembalikan ke Pak Samsir, nanti kita bisa diskusikan. Baik, terima kasih Pak Kahar tentang penjelasannya. Ya. Bapak boleh? Ya. Baik, di sini materinya seru sekali, 103 peserta hadir, Bapak. Kita akan buka sesi tanya jawab. Ya. 3 tangan, tidak di kolom chat ya. Sekarang saya akan mulai dulu S1945. Silakan Pak Asep pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak. Waalaikumsalam. Pak Kahar ya, terima kasih. Ya. Materi ini sangat bagus ya. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan antara artikel dan jurnal yang diterbitkan nggak biasa dengan misalkan Scopus ya. Scopus itu kenaikan pangkat itu untuk manfaatnya gitu Pak, kenaikan pangkat dulu. Yang pertama itu. Yang kedua tadi menarik di hipotesis yang tidak teruji ya. Ada hipotesis itu. Misalkan kalau untuk eksperimen kan, penelitian eksperimen itu bisa kita mudah, misalkan kelas kontrol sama kelas eksperimen ya. Itu bagaimana kita mengontrol di evaluasi program atau di R&D. Itu mungkin Pak. Ya. Pak ya. Ya. Ibu Umi, baik Pak Kahar, sudah tertangkap pertanyaannya? Baik, silakan ditanggapi Pak, baru nanti kita ke pertanyaan kedua, biar nanti nggak bingung, siapa tahu pertanyaannya sama, jadi tidak bertanya lagi. Silakan Bapak. Oke, baik. Ini kebetulan Pak Asep itu nggak jelas suaranya tadi ada. Tapi intinya saya bisa menjawab bahwa pada bagian artikel itu biasanya tempat yang jurnal yang kita akan tuju sebagai tempat publikasi kita, maka artikel kita sampaikan ke sana. Kemudian itu tadi, kalau dia sifatnya lokal itu maka kumnya biasanya 10 satu artikel. Kalau dia nasional terakreditasi itu kumnya biasanya 20. Kalau dia penelitiannya artikel itu dipublikasi di Scopus itu biasanya maksimum itu 40 satu artikel ya. Jadi kumnya itu beda-beda. Makanya teman-teman sebetulnya lebih enak kalau penelitiannya itu jangan laporan penelitian saya di stop. Lebih enak kalau dipublikasi. Karena nilainya besar,
ada pengalaman kita dalam mempublikasi. Ya coba-coba kita punya kemampuan ya bisa diterima dan seterusnya. Nah berikut, pertanyaan yang kedua, saya ingin menceritakan begini. Ada namanya evaluasi program. Evaluasi program itu saya lupa sebut tadi sebagai sumber untuk dijadikan artikel ya. Artikel kita sumbernya dari penelitian. Boleh dari penelitian evaluasi program. Evaluasi program itu di bawahnya ada namanya evaluasi proyek. Kalau evaluasi program baiklah. Ada namanya evaluasi program. Kalau Ibu Mi kok suaranya agak agak ada resonansinya nih. Ehonya panjang Ibu. Sebentar, enggak, saya enggak, Pak. Oh, saya kok gitu ya? Enggak berbicara kok. Ada pantulannya sih. Oke, Pak saya mau dengar ya. Ya, dengar, Pak. Ya. Tapi itu betul ada pantulannya ke sini. Gak jelas ini suaranya. Saya nggak ngomong, Pak. Pak Asep bisa diulangi? Enggak sih, kalau saya ngomong itu ada suara pantulannya, Mbak. Suara pantulannya. Nggak ada, Pak. Coba Pak diulang, Pak. Jadi Pak Asep dengar ya, Pak Asep ya? Dengar, Pak. Lanjut, Pak. Mengenai evaluasi program, Pak Asep sebetulnya ada buku saya tulis itu mengenai evaluasi program itu. Kayaknya sih lagi COVID sekarang. Pak Asep, kalau boleh saya tahu tugas di mana, Pak Asep? Di sekolah, Pak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Di Jakarta. Iya. Ada di SD ya? Ya, saya juga Iya. Saya alumni Rawamangun, Pak. Iya. Iya. Dekat, Pak. Ya. Nah gini, evaluasi program itu biasanya ada program itu saya terganggu rasanya dengan ini. Soalnya nggak bagus. Sudah selesai, Mia. Evaluasi program itu ada namanya model-model yang kita gunakan. Kalau model yang cocok misalnya di penelitian evaluasi program mengenai pelatihan pelatihan atau pelatihan itu biasanya kita gunakan modelnya Kit Patrick. Kalau kita evaluasi programnya misalnya Oke, sekarang di sini. Halo, kedengaran nggak? Kedengeran? Fokus, Pak. Mikrofonnya Ya. Teume ya. Mantul Teume. Iya, kayaknya ini saya nggak. Ngomong kok. Oke. Atau intinya gini, Pak Asep, kalau evaluasi program itu ada model-model yang cocok digunakan untuk program yang sedang kita teliti. Ada kriterianya itu program. Ya, kriterianya ada namanya modelnya CIPP, dari Staffel Beam, ada dari Patrick, ada dari macam-macam. Tetapi intinya adalah bisa juga dibuat artikel itu. Dan penelitian evaluasi program itu tidak ada hipotesisnya, Pak. Biasanya yang paling penting kalau di evaluasi program. Makanya di kesimpulan itu harusnya biasanya diikuti rekomendasi namanya. Kalau rekomendasi itu ada 3. Apakah itu diteruskan tanpa catatan, atau yang kedua evaluasi program itu bisa dilanjutkan tetapi dengan catatan, atau boleh jadi yang ketiga rekomendasinya adalah itu dihentikan. Kalau programnya tidak cocok ya dia disarankan aja, direkomendasikan itu dihentikan. Nah, mengenai R&D tadi saya sudah cerita, R&D itu biasanya kita membuat, jadi ada penelitiannya, ada pengembangannya. Kalau misalnya di sekolah Bapak, misalnya ada kendala di bidang ada kendala di pembelajaran atau di bagian buku ajarnya, misalnya, kesulitan. Ternyata kalau Bapak mengalami kesulitan, Bapak merasa perlu untuk membuat sesuatu, ya maka itu penelitiannya biasanya R&D namanya. Dan itu juga penelitian R&D biasanya sih tidak
tidak mempunyai hipotesis Pak Asep. Karena R&D itu sifatnya kalau kita merujuk misalnya ada banyak model misalnya ada rujuk di sana. Ada namanya misalnya rujukannya sering dirujuk orang kalau penelitian itu khusus untuk pengembangan bahan ajar. Bahan ajar lah misalnya atau RPP dan sebagainya. Itu biasanya kita gunakan ada namanya model 4D dari Tigarajan. 4D namanya. D yang pertama itu namanya mendefinisikan. Kemudian yang kedua kita gunakan setelah kita definisikan itu kita gunakan untuk mendesain. D yang kedua desainnya, yang ketiga ada namanya develop, kita kembangkan, yang keempat ada namanya disseminate. Jadi 4D digunakan modelnya Tigarajan itu. Atau kalau misalnya kita menggunakan juga ada model-model yang dikembangkan oleh misalnya ada namanya model EDI. Itu EADDIE, EDI namanya. Cocok untuk bahan ajar biasanya itu. Nah, ada juga model yang lain tergantung. Jadi rujukannya kalau intinya begini. Penelitian dan pengembangan itu tidak mempunyai hipotesis biasanya. Karena memang ada rujukannya 4D itu tadi. Kalau dalam pengembangan instrumen, ada modelnya misalnya yang dalam negeri ada mantan rektornya UNJ itu Pak Asep, ada bukunya Pak Jali, ada dosen saya dulu dari Jogja namanya Profesor Madafi, Jemari Madafi, baru kemarin beliau berpulang. Nah, jadi itu bisa kita rujuk itu, ada 11 langkah pengembangan instrumen. Jadi intinya begini, penelitian dan pengembangan dan evaluasi program itu ada model yang kita rujuk, model pengembangan dan ada model evaluasi yang kita rujuk. Intinya begitu kira-kira Pak Asep. Halo? Terima kasih Pak jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Asep. Sekarang Sama-sama. kita yang ya, sekarang saya mau ke Ibu Dewi Insani. Silakan Ibu Dewi Insani, halo. Ya, silakan Bunda. Halo. Bunda Dewi. Silakan. Oke, mic-nya dimatikan berarti saya pindah ke Bapak Abdul Tholib dari, setahu saya nih, dosen Universitas Muhammadiyah Maluku, Pak Kahar. Silakan ya. Pak Abdul Tholib. Ini sama-sama dosen nih Pak. Ini Pak Dekan dari Universitas Muhammadiyah Maluku. Silakan. Silakan Pak. Jelas. Bapak, mic-nya dimatikan. Bapak, ayo, silakan. Bapak Ahmad. Putus ya? Ahmad. Halo. Ya, silakan Pak. Oh iya. Mungkin ya, Prof singkat saja ya. Iya. Berkaitannya dengan jadi pemerintah. Berapa hari Pak yang tidak pegang HP? Bapak suaranya putus-putus. Berapa? Ditulis di chat aja ya Pak ya, suaranya putus-putus ya Pak. Nanti saya bacakan ya Pak ya. Atau Bapak WA ke saya nanti saya baca. Maaf, saya pindah dulu ke yang lain ya Pak. Putus-putus suaranya. Sekarang ke Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Halo. Masih kurang lah. Nggak ada suaranya juga. Sekarang itu yang belum. Ibu Nurjana, silakan Bu. Oh? Ya, dinyalain ya. Ya Bu, silakan Bu. Singkat padat ya Bu. Assalamualaikum Pak Kahar. Ini saya baru gabung jadi masih nyimak. Oh iya. Jadi masih masih nyimak Pak. Cuma terima kasih banyak saya baru bisa. Ya, makasih juga buat hostnya. Ya, makasih
Baik, terima kasih. Sekarang saya mau ke pertanyaan di kolom bar. Ini ada pertanyaan dari Ibu Norista. Kalau masih honor, bukan cara dapat golongannya. Halo, Bapak, bisa dengar suara saya, Pak? Halo, ya, ya, putus-putus Mbak Umi. Gimana itu? Baik, saya ulang pertanyaannya. SN, gimana cara golongannya? ASN. Jadi belum ASN tapi masih honor. Nah, kalau honor bukan ASN, gimana cara golongannya? Guru itu sebetulnya bisa dapat golongan. Kalau guru, setahu saya guru itu ada dua macam namanya. Ada guru ASN, ada guru P3TK namanya. Kalau Ibu ada di antara dua itu, maka sebetulnya sistem golongan itu sama dengan ASN dengan P3TK. ASN dengan P3TK. Halo? Ya, lanjut Pak, lanjut. Ya. Jadi kalau saya mau tahu guru Ibu itu atau Bapak itu, kalau saya mau tahu dia bukan ASN, apakah dia P3TK atau gimana? Kalau dia P3TK sama caranya prosesnya dengan guru-guru yang ASN itu. Kalau dulu namanya pegawai negeri sipil, tapi namanya pegawai negeri sipil namanya. Ada namanya guru P3TK, tapi ini memang tidak jelas sampai hari ini. Ada teman-teman beberapa kendalanya yang guru P3TK itu sampai sekarang belum ada SK-nya juga yang keluar itu. Tapi harusnya yang menurut Permen Menpan kemarin itu yang saya sempat ikuti penjelasannya di Jakarta ketika kami di briefing untuk membuat soal itu. Bedanya hanya di bagian akhir itu. Kalau ASN pensiun kan ada tunjangannya. Kalau P3TK tidak ada, tetapi segalanya mulai dari golongannya, gajinya itu pada jenjang yang sama. Tadi ada saya sebut kalau guru ya. Guru itu ada namanya guru pratama, ada guru muda, ada guru madya, dan ada guru utama. Kalau di dosen itu seperti ada namanya dosen yang ASN, ada yang bukan ASN. Tetapi prinsipnya sama. Ya nanti ada sertifikasi dosen dia bisa ikuti. Sertifikasi dosen itu memberikan tunjangan kepada dosen yang tunjangan itu berasal dari pemerintah, besarnya sama untuk golongan yang sama dengan ASN. Itu kalau golongannya sama, maka tunjangan gaji sertifikasinya sama. Kebetulan saya juga setiap tahun itu ada jadi asesor dosen itu, jadi saya selalu memeriksa. Ada teman-teman misalnya dari Maluku saya bisa periksa, tapi tergantung dari diktinya dikirim ke kita, orangnya siapa juga enggak jelas. Nah, tentu maksudnya. Tapi ketika melakukan penilaian tentang deskripsi dirinya dari dosen yang akan memperoleh sertifikasi dosen itu, salah satu ada komponen tentang artikel yang dipublikasi di situ jadi penilaiannya. Tapi kalau selain yang saya sebutkan tadi ASN dengan P3TK itu saya kurang paham mengenai cara kenaikan pangkat. Terima kasih. Demikian Ibu Umi, saya kembalikan. Baik, berarti kalau bukan ASN untuk naik golongannya, untuk naik golongan di sertifikasi saja ya Pak ya? Ya, sertifikasi biasanya ada. Ya, sertifikasinya itu kan sama, guru dan dosen kan sama, itu ada sertifikasi ya. Iya, iya. Baik, sekarang ini ada pertanyaan dari Pak Miswanto. Syarat penulisan biasanya memiliki ciri khusus dalam penulisan artikel. Syarat bakunya Pak,
untuk menulis artikel? Itu tadi saya katakan, ada namanya gaya selingkung. Gaya selingkung itu tiap jurnal itu biasanya beda-beda. Mulai dari jenis huruf yang digunakan. Ada misalnya artikel yang di bagian judul itu, huruf pertama dari setiap kata itu yang besar, kapital ya, yang lainnya kecil. Ada juga kapital semua judulnya. Ada di bagian introduction itu ada introductionnya khusus, ada khusus literatur review, ada juga menggabungkan introduction itu antara lain dalamnya ada review, kajian pusaka maksud saya. Setelah itu baru ada penelitian, keempat hasil dan diskusi, baru kesimpulan. Intinya begini, setiap artikel itu yang kita tulis itu hendaknya disesuaikan dengan jurnal yang kita tuju. Bagaimana kita mengetahui jurnal yang kita tuju? Kita buka di webnya artikel yang apa namanya jurnal yang kita tuju itu ada namanya template-nya di sana. Di template itu dituliskan ada petunjuk menuliskan judul, menuliskan abstrak, jadi huruf yang digunakan ada lengkap sampai daftar pusakanya di sana. Jadi setiap artikel itu intinya adalah kita mau menerbitkan di mana dan itu kita harus ikut kepada peraturan yang ditetapkan oleh jurnal yang bersangkutan. Dan mengenai aturan itu biasanya ada template-nya. Setiap jurnal itu mau terakreditasi internasional, mau nasional, mau lokal itu ada template-nya biasanya disediakan. Baru tinggal masuk mana di mana kita bisa masukkan kita punya artikel itu. Ada memang biasanya di situ email, nomor emailnya yang kita tuju, baru kita upload ke sana. Tidak akan baca, dikasih masukan kembali balikan. Misalnya di dalam artikel itu ketika mau diterbit itu ada dituliskan terima tanggal berapa, kemudian di review tanggal berapa, disetujui untuk dipublikasi tanggal berapa, ada di situ biasanya di bawahnya bagian judul biasanya. Saya kira begitu Ibu Mi, saya kembalikan. Baik, berarti untuk persyaratan bakunya tinggal dilihat di webnya masing-masing. Iya. Biasanya ada panduannya ya Pak ya, Iya, dan gaya selingkuhnya ya. Iya, ada template-nya. Baik, sekarang pertanyaan ketiga dari ruang chat sebelum saya buka lagi sesi pertanyaan langsung. Pertanyaannya adalah seperti ini Pak, sebentar. Dari Ibu Septeria. Artikel dalam buku antologi nilainya sama dengan buku yang ditulis bukan antologi. Apakah satu artikel ber-SISBN nilainya sama dengan satu PTK? Biasanya begini. Pak Kakar bisa menangkap pertanyaannya? Iya. Biasanya begini, kalau PTK itu tergantung kita publikasinya di mana. Saya publikasinya di mana? Berapa hukumnya yang pastinya saya tidak terlalu paham mengenai itu, tetapi saya punya pengalaman. Saya kebetulan editor di bagian deskripsi yang setiap tahun dilombakan oleh guru-guru atau sekolah dan pengawas itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan itu selalu menjadi editor dari best practice yang dilombakan itu. Bedanya kalau artikel atau karya tulis populer atau untuk antologi dan sebagainya, kalau dia ber-ISBN itu nilainya tinggi. Cuman berapa? Kalau tidak ada ISBN-nya, itu nilainya biasanya. Itu kalau menunjukkan ISBN itu kan sebetulnya ada pengakuan secara minimal secara nasional. Ada ISBN internasional juga ada. Jadi berapa nilai hukumnya pastinya saya bukan pemeriksa di bagian kenaikan pangkat saya.
saya tidak tahu. Tetapi intinya adalah begini. Saya punya artikel itu ada namanya artikel populer itu. Biasanya gaya penulisannya relatif lebih bebas di sana itu. Kalau artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal-jurnal itu biasanya ya namanya artikel ilmiah itu kan harus ada datanya lengkap melalui penelitian dan sebagainya. Tapi kalau artikel yang ditulis dalam bahasa karya ilmiah populer itu tulisannya tidak seperti rujukannya, ada introduction-nya, ada literatur review-nya, ada research metode-nya, ada result and discussion dan sebagainya. Bukan begitu. Dia ngalir aja dia. Nah, intinya kalau dia ber-ISBN itu nilainya tinggi, tetapi kalau tidak ber-ISBN lebih rendah nilainya biasanya. Kalau kita dalam pendidikan tinggi itu ada namanya akreditasi. Akreditasi itu dari Dikti. Kalau dulu kan Ristek Dikti, kalau sekarang Dikti kembali ke Dikti. Kalau dia terakreditasi mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, semakin tinggi, itu biasanya semakin tinggi itu maksudnya bergerak ke 1 karena dia ordinal dia. Dia semakin tinggi, semakin biasanya persyaratannya untuk menerbitkan di sana itu semakin tinggi juga kriterianya. Makanya tidak menutup kemungkinan setiap artikel yang terbit di jurnal itu boleh jadi mungkin 2 kali atau sampai 3 kali diperbaiki. Bahkan memang ada ditolak kita punya artikel misalnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti persyaratan yang dipersiapkan oleh jurnal yang bersangkutan, maka kalau sudah 3 kali biasanya ditolak gitu kita punya artikel. Tapi pengalaman saya belum ada di situ. Saya tidak pernah ditolak saya punya artikel. Tapi intinya tadi itu Bu, kalau dia ber-ISBN itu biasanya hukumnya lebih tinggi daripada yang tidak ber-ISBN. Mau penelitiannya tindakan kelas, mau penelitian eksperimen, mau penelitian expose faktor, mau penelitian kualitatif, tidak dilihat dari situ. Tetapi intinya di mana kita terbitkan, disitulah menjadi dasar untuk menghitung. Saya kira begitu Ibu Mi, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak Kahar. Sekarang kita ke sesi tanya jawab langsung. Pak Kahar, ini ada Pak Dekan tetap pengen berusaha bertanya langsung. Saya persilakan ke Pak Ahmad Tholib. Silakan Bapak. Halo. Bapak, halo. Ya, halo. Ya, silakan Bapak. Halo. Bisa dengar ya? Iya. Assalamualaikum Pak Kahar. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Ternate, Pak, Maluku Utara, Pak. Oh iya. Ya. Kebetulan baru 2 kali ini kelihatannya asik ini untuk ikut kegiatan ini. Ya, salam kenal juga buat Bu Umi ya, Tri Lestari dari Bogor ya kalau tidak salah ya. Mungkin kita aja diskusi. Iya Pak, pertanyaannya ayo Pak, jangan nakal ya. Mungkin sedikit aja Pak. Yang antri banyak ini. Sedikit aja kita sharing kaitannya dengan novelty Pak. Ya. Nah, jadi memang kadang-kadang kalau misalnya riset yang kita buat, kemudian anggotanya adalah mahasiswa, ini kadang-kadang sebelum kita, kalau misalnya itu menjadi novelty kita, kadang-kadang kita belum publis, mahasiswa sudah publis duluan. Nah, sehingga ini menjadi masalah adalah seakan-akan itu adalah novelty mereka, padahal itu adalah bagian dari penelitian kita. Nah, itu kira-kira bagaimana itu Pak Kahar? Triknya kira-kira seperti apa itu Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Tholib. Saya langsung jawab Ibu Umi ya. Kalau pengalaman pribadi saya, kalau pengalaman pribadi saya, kalau mahasiswa itu sebelum itu, saya tanya dulu, kamu mau publikasi atau kalau saya lihat menarik itu karyanya, kita publikasi bareng aja. Publikasi bareng, saya akan perbaiki itu artikelmu. Karena biasanya mahasiswa itu baru lulus itu kan biasanya tingkat atau ada kemampuannya dalam menulis itu kurang bagus Pak. Makanya biasanya kita harus bantu.
Dia mengatakan saya tidak bisa Pak, saya nggak mau publikasi. Kalau kita mau publikasi, Bapak mau publikasi itu lebih bagus. Nah, kalau saya sih punya pengalaman Pak Ahmad Thalib itu, sebetulnya memang selalu saya komunikasi dengan anak bimbingan saya Pak. Kalau dia mau publikasi, saya persilakan dia publikasi, maka saya tidak mencampuri urusannya itu. Tapi paling tidak kalau nama saya masuk di dalamnya sebagai anggota, saya harus baca dulu itu, jangan sampai dia juga ada unsur plagiarismenya segala di dalam itu. Nah, memang kita harus hati-hati Pak, karena sebetulnya boleh jadi mahasiswa tidak teliti menulis. Ada rujukan orang itu, karya orang yang dirujuk, tetapi tidak ditulis sebagai karyanya orang, maka kita sebagai pembimbing ya harus tegas mengatakan ini harus tunjukkan rujukannya. Kalau pengalaman saya meneliti dan mengikuti kan mahasiswa Pak Ahmad itu, biasanya hak ciptanya ada di saya, makanya mahasiswa saya ikutkan sebagai anggota. Tetapi kalau misalnya saya bimbing anak-anak itu bagus karyanya, dia tidak punya rencana mau menerbitkan di mana, saya bisa sebagai ketua kalau saya perbaiki itu artikel itu, saya intinya saya ambil dari itu penelitiannya mahasiswa, artikelnya mahasiswa, tetapi isinya, ceritanya segala dan sebagainya itu saya yang rancang susunannya, maka itu bisa saya sebagai penulis utama, yang mahasiswa sebagai penulis kedua. Saya kira itu Pak Ahmad Thalib, jadi ya, sebetulnya memang. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Thalib. Siapa tahu nanti bisa bersama kami ya. Baik, saya ke pertanyaan kedua di sesi ini ada Bapak Ibu yang sudah bertanya silakan turunkan tangannya ya supaya nggak capek nanti. Nurafiat Budiman, Bapak Pak Ibu ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Silakan. Nurafiat Budiman silakan. Halo. Halo. Silakan Bunda. Ya. Halo. Ya. Ya. Kami dengar. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Begini Pak, saya salah satu mahasiswa magister. Saya punya jurnal, saya punya kerjasama satu dosen kan jurnal. Bunda suaranya putus-putus ya? Suaranya iya. putus. Saya putus. Bunda maaf suaranya putus-putus. Halo? Halo? Ya, halo? Suaranya putus-putus, Bu. Ya, udah sekarang udah enggak. Halo? Iya, silakan, Bu. Halo? Ya. Iya, silakan. Iya. Begini. Halo? Ya, sudah Iya, kedengaran. Iya. Saya ulang lagi, Pak ya. Begini saya, Pak, salah satu mahasiswa magister pendidikan. Begini, kerjasama dengan salah satu dosen, kemudian kita buatkan jurnal di Scopus, tapi saya sebagai penulis kedua. Apakah nilai, maksudnya apakah poin antara penulis pertama dan penulis kedua itu berbeda Pak ya, dalam penyusunan PTK untuk di penilaian PTK? Itu saja Pak. Iya. Iya. Baik, saya menangkap pertanyaannya bahwa beliau mahasiswa magister, apakah ketika mempublish jurnal atau artikel, poin untuk pertama dan kedua punya nilai yang sama poinnya atau berbeda Pak Kahar? Iya. Begini biasanya kalau koresponden itu biasanya sama dengan penulis pertama. Kalau penulis pertama sebagai koresponden juga, maka beda antara ketua dengan penulis pertama, kedua, dan ketiga. Saya katakan tadi, kalau dia di Scopus itu, kalau dia penulis pertama dan dia koresponden, skornya, bukan skornya, hukumnya dia 60% dari 40 tadi itu,
kali 60% dikali 40 itu dapatnya 24. Tapi kalau penulis pertama dengan kedua itu berbeda. Kalau penulis pertama dosen tadi itu dia sebagai penulis pertama, tetapi Anda tetap sebagai korespondensi penulis koresponden, maka hukum Anda sama dengan yang pertama biasanya. Tetapi memang itu tadi, biasanya kalau saya ini etikanya, kalau saya sebagai dosen pembimbing, saya mau jadi ketua dalam artikel itu, karena juga begini, kalau mahasiswa baru publikasi biasanya, belum ada ID Scopusnya, itu biasanya untuk diterima artikel itu di jurnal terindeks di Scopus itu biasanya peluangnya kecil. Makanya dosen yang punya ID Scopus itu biasanya sebagai penulis utama. Tetapi bagaimana cara mengakali supaya hukumnya sama, itu biasanya penulis mahasiswa itu jadikan koresponden penulis korespondensinya. Jadi segala isinya yang berkaitan dengan itu ditanyakannya kepada mahasiswa. Kalau ada orang bertanya, makanya email itu biasanya ada disebutnya bintangnya itu korespondens, autornya ada penulis pertama, ada penulis kedua, tapi dia penulis korespondensi, maka hukumnya yang pertama dengan yang kedua itu sama. Tapi kalau dia tidak ada mengenai siapa koresponden penulisnya, biasanya hukumnya di penulis pertama itu 60%, dan penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu dibagi-bagi dari 40% itu. Sebagai contoh, kalau dia misalnya Anda sebagai penulis kedua, tetapi ada orang penulis ketiga juga, sebelum pembimbing kedua misalnya, atau promotor kedua, berarti penulis pertama itu dapat 60% dari 40. Kemudian kedua dan ketiga itu dapat 40% dari 40. Kemudian dibagi 2. Saya kira itu Bu Umi. Ya, saya kembalikan ke Ibu Umi. Perbedaan antara penulis, ya, berarti ada perbedaan antara penulis pertama dan penulis kedua ya, Bapak ya. Poinnya ya. Kecuali kalau Ibu tadi itu bertanya itu dia koresponden itu, maka dia nilainya sama. Baik. Sekarang kita ke satu pertanyaan langsung lagi, Pak. Nanti kita baca chat ya, Pak. Sekarang saya mau ke Pak Sukidi. Silakan Pak Sukidi. Ya, terima kasih Ibu Umi. Ya. Assalamualaikum Pak Kahar. Waalaikumsalam Pak Sukidi. Iya Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya kenalkan, saya dari SMK Ngargoyo Gunung Pak, sebelah timur ujung Solo. Oh ya Pak. Ya. Hipotesis yang tidak terus ruang diskusi. Tadi sampaikan bahwa mungkin teorinya sudah tidak relevan atau kedaluarsa. Nah, pertanyaan saya Bapak, selama ini mulai saya kuliah sampai dengan S2 itu belum pernah menjumpai penelitian yang teruji. Artinya semua teruji. Ini pertanyaan, apakah penelitian yang hipotesis teruji itu kalau untuk seperti saya misalkan ASN itu tidak bisa untuk pengajuan DUPAK, daftar usul penilaian akredit. Ini pertanyaan yang kemudian kedua terkait dengan penelitian. Permasalahan saya selama ini sebenarnya ada suatu masalah. Kemudian teliti itu kami atau saya pribadi ini kesulitan di dalam mencari kajian teori, terutama buku. Kalau di internet barangkali kita bisa searching, tetapi ketika dengan buku yang kekinian itu yang kesulitan, sehingga kami mau melakukan suatu penelitian itu kadang-kadang terjebak pada kajian teori, sehingga ini yang menjadi masalah bagi saya. Ini mohon
penjelasan, pencerahan dari Bapak terkait dengan kami di dalam melakukan penelitian atas satu kesulitan di dalam mencari kajian teori. Kebetulan saya sendiri ini ASN saat ini kebetulan dengan mau ini mau permasalahan yang terbaru kesulitan. Kami kebetulan kepala sekolah, Pak. Oh iya, ya Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Pak Kahar bisa menangkap pertanyaannya? Bisa. Iya, karena walaupun bisa. Ya. Ya, silakan Bapak. Baik, Pak Sukidi begini. Kalau penelitian yang akan dijadikan melengkap sebagai prasyarat untuk kenaikan pangkat itu, biasanya tidak dilihat dari teruji atau tidak terujinya hipotesis dari artikel yang penelitian yang kita bahas dalam artikel itu. Yang penting adalah kalau dia tidak teruji, ada alasan kita, ada diskusinya. Mengapa itu terjadi? Boleh jadi bukan teorinya mungkin masih berlaku, cuman mungkin ada penelitian-penelitian yang kita lakukan itu, ada maksudnya variabel yang kita kontrol, tetapi tidak kita kontrol, makanya kita diskusi, tulis di diskusi, bagian diskusi. Kemudian kita bahas bahwa pengalaman saya Pak, membimbing mahasiswa S1, S2, S3 itu sering saya jumpai, bahkan bagi kami, seperti saya katakan tadi, hipotesis yang tidak teruji itu bukan kiamat bagi mahasiswa. Biasa-biasa aja. Yang penting ada alasan kita, ada rasional yang kita bangun, atau ada teori yang mendukung bahwa memang hipotesis itu tidak teruji. Termasuk saya punya publikasi di Scopus yang kedua itu, kemarin saya katakan, penelitiannya saya itu ada 4 hipotesis, hanya 3 yang teruji, Pak. Ada 1 yang tidak teruji. Nah, saya carilah penelitian-penelitian yang relevan dengan itu. Memang sebetulnya kendala juga kalau kita berada di tempat yang kebetulan agak jauh dari tempat-tempat yang mudah diakses mengenai toko buku dan sebagainya. Caranya begini biasanya Pak, kalau kajian pustaka itu, kan kita hanya ngambil poin-poin pentingnya dari, misalnya ada 10 buku yang saya butuhkan tentang itu. Saya coba cari judul bukunya apa. Cara mencarinya itu biasanya kita rujuk tulisannya orang, kita baca artikelnya orang, kemudian ada buku yang dirujuk, itu baru kita lihat di daftar pustakanya. Oh buku ini judulnya ini. Kita coba cari di buku elektronik dulu Pak. Karena sekarang itu banyak buku-buku elektronik sudah di internet gratis malah Pak. Ya memang kalau boleh saya katakan sebetulnya begini Pak. Hanya kadang-kadang kita yang sibuk urusnya, apalagi Bapak kepala sekolah ya, SMK. Bapak kepala sekolah ya mungkin sibuk ngurusi guru, ngurusi siswa. Jadi tidak ada waktu untuk menulis penelitian. Bisa kita gunakan, mungkin ada teman guru yang mau ke kota misalnya, itu tadi sudah baca di internet itu, ada judul buku yang kita dapatkan dari artikelnya orang lain atau yang kita baca itu tadi di internet. Baru kita pesanlah. Atau paling tidak juga kalau pengalaman saya Pak, itu kalau kita rajin-rajin buka di internet itu mengenai judul-judul buku itu, kita tulis misalnya judul buku tentang ini apa, atau buku tentang ini misalnya tentang tadi motivasi misalnya, saya buku tentang motivasi, saya tulis di situ di Google itu, baru keluar itu tulisan tentang buku-buku yang mengenai motivasi. Kita carilah buku yang terbitan terakhir. Nah, caranya setelah kita tahu buku judul bukunya ya tadi kalau kita punya akses ke kota bisa kita dapat di toko buku, tapi kalau tidak misalnya bisa kita rujuk penelitian orang yang kalau dengan sangat terpaksa misalnya yang berkaitan dengan itu, ada biasanya tapi saya nggak tahu sih, kalau di saya dulu waktu di TB Pak ada dibolehkan itu, misalnya saya punya buku saya tulis kemudian dirujuk oleh Bapak Sukidi, baru ada orang lain yang membaca bukunya Bapak Sukidi.
Tetapi Bapak Sukidi kan merujuk ke buku tulisan saya. Misalnya dia katakan Kahar dalam Sukidi mengatakan motivasi adalah ini dan seterusnya. Nah, kalau itu dibolehkan, tapi sebetulnya kalau di tempat saya di sini sih di Makassar ini, ya kadang-kadang kita bolehkan itu. Sebetulnya peneliti yang perguruan tinggi yang bagus itu Pak, mempersyaratkan tidak boleh A dalam B atau B dalam C dan seterusnya. Maksudnya harus dari rujukan buku pertama. Kalau di saya dulu di ITB Pak, tahun 97 96 saya menulis itu. Saya S2 di ITB Pak. Pembimbing larang itu Pak. Jadi kita harus cari, saya bayangkan dulu di zaman 96 97 itu, saya harus cari buku ke LIPI. LIPI itu ada di Jalan Cis itu, Bandung. Kalau tidak ada di sana, kita dulu carinya di perpustakaan ITB. Baru ITB merujuk ada di LIPI. Kita ke LIPI tidak ada bukunya di sana, adanya di ITS misalnya. Saya yakin kan ada di ITS, maka saya pergi ke ITS Pak. Sampai di ITS itu buku habis itu, waduh celaka. Saya harus menanya ke ITS, di mana lagi ada buku yang semacam ini? Wadahnya di Pak di UI Depok. Ya, saya ke Depok lagi. Kalau sampai di UI Depok baru dapat ya, itulah. Tapi sekarang ini kan berselancar itu tidak perlu fisik yang jalan Pak. Saya kira banyak sekali kemudahan-kemudahan sekarang ini. Intinya adalah merujuk buku itu saya kira banyak lah. Kita tinggal masukkan di Google itu baru dicari di Google. Baru ya. Kalau kita bisa dapat buku elektroniknya akan lebih bagus, tapi kalau tidak, saya kira cara-cara yang bisa kita gunakan adalah tadi itu. Pertama, mungkin minta tolong ke teman, menyurati atau mau WA teman-teman di mana berada teman-teman kita. Yang kira-kira saya kira Pak Mukidi juga masih punya banyak teman-teman yang tugasnya di kota. Hello dulu, hai apa kabar? Misalnya semuanya. Mana penelitiannya tentang ini? Ada buku-buku saya butuhkan. Ini ada bukunya nggak tentang itu? Terima kasih. Saya mengatakan tidak ada ya. Udah. Saya kira gitu Pak. Baik, demikian Pak Sukidi. Siap. J. Terima kasih ya. Bapak Kahar, sekarang kita ke pertanyaan di chat dari Pak Rustan Rahman. Sangat menarik materinya Pak Kahar. Salam Ananda dari Sinjai. Oh iya. Maaf Pak bertanya. Tadi disampaikan bahwa setelah ada hasil maka dikonfrontir ke peneliti orang lain. Bagaimana misalnya bila belum ada penelitian sebelumnya yang relevan? Memang yang kita teliti harus ada referensi penelitian dari orang yang sudah meneliti sebelumnya. Iya. Sebetulnya begini. Tangkap pertanyaannya Pak? Iya. Paham. Iya. Jadi sebetulnya begini Nanda. Saya kenal ini Rustam ini. Begini. Biasanya kita meneliti itu hanya ingin membuktikan teori yang ada orang-orang sebelum kita lakukan itu. Makanya saya kira peluang untuk betul-betul apa penelitian itu pertama yang kita lakukan itu. Ada orang lain melakukan itu, saya kira juga pada dasarnya ya pengalaman saya meneliti. Itu pasti ada saja yang relevan dengan itu. Mungkin tidak persis sama. Misalnya kalau kita meneliti ada 3 variabel yang kita teliti, 3 atribut yang kita teliti. Bisa jadi yang sama dengan penelitiannya orang lain itu hanya ada 2 atribut yang sama. Ya paling tidak kan 2 kalau korelasi atau pengaruh hubungan itu kan ada 2 variabel ya atribut ya. Paling tidak kalau misalnya kita punya atributnya ada 3 atau variabelnya yang saya cerita variabel saja lebih mudah dipahami. Variabelnya misalnya kita penelitian kita 3. Boleh jadi penelitian orang yang relevan dengan itu boleh jadi ada 2 variabel yang sesuai dengan yang pernah kita teliti. Maka itu bisa dijadikan rujukan. Anda harus sama persis. Ya kalau persis sama ya itu juga malah bermasalah. Sebetulnya kita punya penelitian itu maksudnya adalah kita dianggapnya kurang kreatif lah, masa nggak ada perubahan. Mestinya ya kalau orang lain melakukan 3 persis sama dengan kita ya justru kalau yang kita pertanyakan, benar iya. Orang sudah meneliti melakukan ini. Sebetulnya memang kita kan dalam agama pun juga dikatakan misalnya sebagai kita dianjurkan berpuasalah atau bertakwalah sebagai orang-orang sebelum kamu. Jadi kan sebenarnya kita
hanya mencontoh dari zaman ke zaman itu. Bukankah orang-orang sukses saat ini sebetulnya adalah dia melihat contoh sukses orang lain sebelum dia lahir atau sebelum dia sukses. Ada orang lain yang sukses duluan. Ya kan sebetulnya kita hanya meniru kesuksesan orang atau merevisi kesuksesan orang sedikit demi sedikit baru kita buat gebrakan baru dan sebagainya. Makanya saya kira kalau pengalaman saya, mestinya penelitian yang kita teliti itu adalah yang sama dengan orang lain pernah lakukan. Kalau tidak persis sama ya lebih bagus. Atau kalau justru misalnya berbeda, ya justru itu kita harus teliti. Ya sebetulnya meneliti tergantung dari sisi mana kita bisa lihatnya itu. Kalau justru orang lain melakukan ini, kita misalnya A berpengaruh terhadap B. Kalau kita melakukan penelitian, bukan justru A terhadap B, tapi B yang terhadap A misalnya, itu justru menarik gitu. Kita bisa konfrontir, ajukan di dalam penelitian kita, kemudian kita tanda petik diadu itu, yang adunya bukan fisik ya, tapi rasional berpikirnya yang kita adu, yang kita bandingkan, baru kita tarik kesimpulan, oh ternyata begini mestinya. Jadi saya kira pengalaman saya adalah penelitian-penelitian yang kita lakukan dengan orang lain lakukan. Saya kira begitu Ibu Mi. Baik, sekarang ke pertanyaan berikutnya ini Pak Kahar, banyak banget pertanyaan di chat dan bertanya langsung. Sekarang saya mau ke Ibu Siti Jumilati. Izin bertanya Bapak, apakah ada ketentuan jumlah halaman dalam pembuatan artikel? Ini siapa itu? Guru kelas 6. Ya. Jumlah halaman Pak? Ya, jumlah halaman itu biasanya begini. Kalau penelitian yang merupakan jurnal review itu biasanya kalau ada 2 halaman itu boleh. Tetapi pengalaman saya publikasi itu antara 6 sampai 8 isinya. 6 itu pastinya 1,15. Jadi antara, ya kan misalnya gini, judul sama abstrak saja udah 1/2 halaman, paling sedikit. Setelah itu ditambah introduction di bawahnya mungkin 1/2 halaman juga, jadi sudah 1 halaman. Literatur review-nya ya 1 halaman, jadi 2. Jadi 3 halaman. Kemudian metodologi risetnya sama hasilnya ya paling 3 halaman. 3 tambah 3, 3 tambah 3, 6. 6 halaman. Tambah referensinya, mungkin kalau semakin banyak referensi kita gunakan, itu semakin bagus, semakin bervariasi, semakin bagus. Ya mungkin 1 halaman setengah juga atau bahkan 2 halaman. Jadi 2 tambah 6 udah 8. Intinya publikasi itu pengalaman saya antara 6 sampai 10. Kalau ada 11 itu biasanya terlalu panjang biasanya. Tetapi kalau mahasiswa, makanya kalau mahasiswa mau publikasi itu biasanya panjang-panjang, susah meringkasnya. Nah, kita sebagai dosen pembimbing atau guru senior yang mengarahkan mereka untuk ringkas itu. Antara 6 sampai 8 atau 10 lah. Kira-kira begitu, Ibu Mi. Baik, berarti 6 sampai 10 ya, Pak ya? Ya, 6 sampai 10. Baik, sekarang pertanyaan di chat satu lagi sebelum kita bertanya langsung. Ini dari Bapak atau Ibu Mas Laini. Bapak izin bertanya, Assalamualaikum. Apakah yang digunakan guru dalam melaksanakan PTK harus divalidasi? Harus siapa yang berkompeten untuk memvalidasi instrumen PTK guru tersebut? Ya, instrumen itu dianggap divalidasi. Karena validasi itu sebetulnya paling tidak ada 3 macam instrumen ya. Ada namanya content validity, validitas konten isi ya. Yang memeriksa itu harusnya ahli. Makanya harus ada ahli. Siapa yang ahli kalau misalnya kita di daerah? Ya mungkin bisa kita lihat kesenioran seseorang misalnya. Dia banyak penelitiannya, sukses dia sampai ke golongan 4C misalnya, atau 4D, 4E. Nah, kita boleh tanya-tanya mereka. Kalau dia bisa, kita ajukan ke sana. Konten itu harusnya ahli yang lihat, pakar, writer, atau apa namanya. Yang kedua namanya konten, validitas konstruk namanya.
Dan yang terakhir ada namanya criterion validity, validitas kriteria namanya. Atau kalau kita mengatakan kriteria itu diperoleh melalui uji lapangan. Tetapi kalau penelitian tindakan kelas itu kan namanya penelitian yang relatif tidak perlu digeneralisasi memang. Karena tidak untuk digeneralisasi, maka kalau penelitian itu PTK biasanya kontennya saja yang divalidasi. Validasinya tadi itu biasanya kalau di tempat Bapak Ibu ada alumni penelitian dan evaluasi pendidikan PEP itu lebih bagus. Kalau tidak ada, mungkin kita cari dosen. Kalau tidak ada dosen juga kita cari guru senior. Kalau tidak ada, terpaksa kita begini. Kita banyak baca buku mengenai kontennya. Konten itu maksudnya apakah butir yang kita buat itu relevan atau sesuai dengan indikator yang dijadikan rujukan. Nah, kalau itu misalnya hanya teman-teman saja lah. Minta bantuannya teman-teman. Kalau misalnya mau divalidasi, saya buat lagu dengan ini pakai ada dua paling tidak rumus yang bisa kita gunakan. Kalau kita tinggal di daerah agak susah mendapatkan pakar, kita mendapatkan pakar cukup dua, ada namanya rumusnya Gregory. Ada bukunya Gregory itu di halaman 121. Analisis Gregory namanya. Konten validity di sana. Kalau kita tidak bisa menggunakan itu, kalau kita punya kesempatan lebih banyak orang, ada namanya rumusnya Hoyt. Hoyt itu statistik, rumus statistik ya. Statistik itu intinya semakin banyak orang yang kita gunakan, yang kita jadikan sebagai rater, ahli, maka akan semakin bagus. Kalau susah kita cepat dapatkan cukup dua saja. Nah, yang lainnya mengenai kriteria dengan konstruk itu saya kira tidak usah, karena memang intinya kalau penelitian tindakan kelas itu bukan untuk di generalisasi. Karena tidak untuk di generalisasi maka ya sifatnya tidak perlu dijadikan perbandingan hasil penelitian kita kalau PTK ya dengan orang lain punya. Kenapa? Karena PTK itu sifatnya kasuistik. PTK itu ya boleh jadi di sekolah yang sama, kelasnya berbeda, boleh jadi masalahnya berbeda. Karakteristiknya anak berbeda, pendekatannya berbeda. Pendekatan yang kita lakukan untuk melakukan penelitian berbeda, makanya penelitian begini cocoknya dilakukan penelitian tindakan kelas namanya. Saya kira begitu Ibu Mi. Baik, terima kasih Bapak. Kita ke pertanyaan langsung. Sekarang saya mau ke Ibu Ade Ina. Silakan Ibu. Halo Ibu. Halo. Halo. Iya, silakan Bu. Pertanyaannya singkat padat ya Bu, karena masih banyak yang bertanya. Silakan Bu. Ya. Ini Pak, kalau dalam penyusunan PTK, yang saya tahu itu dua pertemuan. Apakah itu memang harus seperti itu? Terus yang keduanya itu kalau PTK itu harus diseminarkan ya Pak ya? Ya mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, ya, baik, terima kasih. Pertanyaan pertama tentang siklus, pertanyaan yang kedua tentang apakah harus dipublikasi atau tidak. Silakan Bapak. Ya. Sebetulnya begini, PTK itu bentuknya siklus. Sebetulnya 4 langkah itu siklus. Mulai dari perencanaan, tindakan, kemudian evaluasi, dan ada namanya hasil dari evaluasi itu yang kita namakan refleksi. Oleh karena itu jumlah pertemuan itu biasanya siklus ya 3-4, tapi tergantung dari rancangan kita di RPP. Siklus itu mengikuti RPP saja. Nah, apakah 1 siklus, 2 siklus, 3 siklus dan seterusnya? Biasanya tergantung dari permasalahannya Bu.
Kalau permasalahan selesai di 2 siklus kedua laporkan. Dan itu bisa hasilnya harusnya sebaiknya memang diseminarkan. Kalau dalam bentuk PTK di sekolah diseminarkan di mana? Mungkin di MGMP misalnya. Saya misalnya guru fisika. Saya ajak teman-teman, ini loh ada hasil penelitian saya. Begini. Saya mau sampaikan di MGMP, boleh enggak? Boleh enggak? Kalau boleh ya udah kita sampaikan di sana. Intinya setiap penelitian itu harusnya ada memang diseminarkan. Sebagai bukti bahwa sudah diseminarkan itu harusnya biasanya ada daftar hadir dengan berapa di mana diseminarkan. Sebagai bukti bahwa ini ada pelaporan, ada orang lain menyaksikan. Nah, setelah itu baru kita buat laporannya. Entah ibu mau publikasi di jurnal itu, artikelnya, kemudian publikasi di jurnal. Saya kira begitu Ibu Mi. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sekarang saya ke pertanyaan berikutnya ke Bunda Ren. Yang udah angkat tangan, tangannya diturunkan dulu ya, biar nggak bingung ya. Ini halo. Tidak ada suaranya. Baik, saya pindah ke Bunda Rukiah. Silakan Bunda. Halo Bunda. Nggak ada suaranya juga. Saya pindah ke Nursang. Silakan. Halo. Halo. Halo Bunda. Halo, selamat Bunda. Halo, ya. Malam Bunda. Halo, selamat Malam Ibu. Ya. Silakan Bunda. Ya. Bunda mau nanya apa enggak? Enggak. Oh, soalnya Bunda angkat tangan. Kalau enggak berarti saya pindah ke pertanyaan. Bapak Ibu kalau tidak bertanya silakan diturunkan tangannya. Nah, supaya nggak bingung ya. Sekarang Mbak Kahar ini ada pertanyaan masih di chat. Ya. Dari kok namanya kusimpan di sini, Pak. Saya nggak tahu nama aslinya. Pokoknya dari kusimpan di sini. Mudah-mudahan nggak disimpan di dalam hati. Hasil hanya ditulis dalam bentuk meta-analisis. Apakah jurnal bisa didasarkan hasil meta-analisis studi? Ya, meta-analisis itu biasanya begini. Pertanyaan yang kedua. Ya. Saya teruskan dulu Pak, pertanyaannya ada dua soalnya. Ya. Yang kedua, dalam riset kualitatif dan kuantitatif. Dalam beberapa kasus studi etografi melibatkan keduanya. Apakah ada kemungkinan mempertemukan metodologi riset yang berbeda ini dalam satu kajian penelitian? Mohon diberikan contoh. Ya. Saya jawab ya. Yang pertama mengenai meta-analisis itu. Meta-analisis itu sebetulnya digunakan untuk, biasanya begini, meta-analisis itu digunakan untuk mengkaji beberapa tesis atau disertasi atau skripsi yang topiknya sama, tetapi misalnya mungkin bisa jadi berbeda. Itu dimungkinkan untuk dihasilkan sebuah penelitian yang namanya penelitian yang menggunakan meta-analisis itu boleh dipublikasi kok. Yang kedua, penelitian etnografi itu biasanya kan pendekatannya kualitatif. Apakah kita menggunakan kuantitatif? Kalau paradigmanya Pak, kebetulan saya ini, ya saya tahu, saya kuliah tentang itu juga. Ini memang kadang-kadang banyak orang yang salah menafsirkan. Baru membaca buku, ada namanya buku judulnya Mixed Method, and apalah itu. Jadi ada metode yang dimix. Sebetulnya yang boleh dimix itu analisisnya Pak. Kalau paradigmanya nggak boleh. Itu namanya penelitian yang sebetulnya gimana ya membahasakannya.
terlalu apa ya, terlalu ini kita sih sebetulnya. Maksud saya gini, kalau kualitatif ya kualitatif lah, kalau kuantitatif kuantitatif. Tetapi kalau analisis seperti saya katakan tadi itu bisa digabung antara kuantitatif dengan kualitatif, boleh digabung, di mix itu analisisnya. Tapi kalau paradigmanya nggak boleh. Ada penelitian itu paradigmanya harus jelas satu, dia kuantitatif atau kualitatif. Gitu Pak. Yang di mix itu adalah analisisnya. Tapi kalau paradigmanya, metodenya nggak boleh, nggak boleh. Saya kira begitu Ibu. Baik. Sekarang kita ke pertanyaan, sudah dijawab semua ya Pak? Berarti sekarang ke pertanyaan yang lain. Ini ada dari Musidah. Apakah pembuat oleh kepala sekolah harus PTK? Tidak lagi PTS, maaf, penelitian tindakan. Sebentar, saya ulang pertanyaannya. Apakah penelitian yang dibuat kepala sekolah harus PTS, tidak lagi PTK? Oh, penelitian tindakan sekolah, tidak lagi penelitian tindakan kelas. Silakan Pak Kahar. Iya, kalau guru itu namanya PTK biasa. Kenapa? Karena guru itu lingkupnya dia di kelas. Makanya sebetulnya penelitian tindakan namanya. Penelitian tindakan itu menjadilah ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian tindakan sekolah. Kalau ke kepala sekolah ya PTS namanya. Jadi kalau dia ngajar, kan juga ada guru, ada kepala sekolah yang ngajar juga. Pada saat dia mengajar mata pelajaran, boleh dia melakukan PTK, tetapi yang dinilai biasanya, kalau dia sebagai kepala sekolah, ya maka PTS biasanya dinilai. Kalau dia PTK, karena memang lingkupnya guru di kelas. Kalau kepala sekolah kan mengawasi sekolah, maksudnya ngurusi sekolah, jadi bukan ngurusi kelas. Kira-kira begitu. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Kamriah. Dalam publikasi artikel biasanya bahasa Inggris salah satu kendala. Tolong dong Pak tips dan triknya, dan untuk tips untuk jurnal yang terkunci. Ya, dua hal yang berbeda antara bahasa dengan jurnal yang terkunci tadi itu. Ada memang jurnal yang aksesnya buka, ada yang terkunci. Kalau saya, ya kalau terkunci dan kita nggak punya kuncinya ya nggak bisa kita buka. Kita cari yang terbuka. Kedua, kalau bahasa Inggris itu menjadi kendala, memang boleh kita minta bantuan teman-teman yang kemampuan publikasinya dalam berbahasa. Karena begini, bahasa publikasi itu beda dengan bahasa sehari-hari. Tidak semua orang yang pintar bahasa Inggris itu ada namanya bahasa publikasi. Kalau di sastra Inggris itu biasanya memang ada dosen khusus untuk yang ada namanya bahasa publikasi diajarkan itu. Anak saya salah seorang di antaranya, anak saya itu ada jurusan sastra dia. Saya pertama ngajak dia, dong bantu ayah publikasi. Aduh nggak ngerti saya ya. Bahasa publikasi agak repot itu. Makanya kalau mau publikasi bahasa Inggris itu, mau publikasinya internasional itu biasanya kita minta bantuan teman-teman. Minta bantuannya dalam artian kita yang konsep bahasa Inggrisnya dulu, baru kita punya kemampuan mentranslate itu ke dalam bahasa Inggris itu, kita sampaikan ke dia dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi kalau tidak, ya minta bantuannya. Biasanya ada yang bisa membantu itu dengan berbayar biasanya, ya apa boleh buat. Tapi kan sebagai pengalaman juga dalam publikasi itu, intinya bahasa publikasi memang agak tidak semua orang yang bisa bahasa Inggris itu dengan mudah juga publikasi. Buktinya dosen-dosen bahasa Inggrisnya sudah selesai S3, tidak bisa profesor misalnya, karena kendalanya untuk publikasi dengan bahasa asing itu ya banyak dihadapi oleh kita ini. Termasuk sebetulnya kita ini memang kendalanya itu Pak, itu Ibu. Tetapi kan intinya begini,
kalau kita mengalami kesulitan di bagian itu, kita bisa minta tolong kepada orang lain atau teman lain, teman kita yang bisa bantu lah. Ini cuman bisa ya, mohon maaf ini bayarnya sedikit aja, nggak apa-apa. Kalau Anda punya duit lebih, uang lebih, ya udah pokoknya berapa aturannya gitu. Intinya ibu atau bapak membuat dalam konsep bahasa Indonesia, setelah itu kembalikan ke penulis utamanya. Biasanya begini, kalau saya bidang saya fisika, saya kalau tidak bisa bahasa Inggris, saya cari teman-teman yang bisa berbahasa Inggris, tapi orang fisika juga, ya mengetahui kontennya dan tahu tentang bagaimana masalah bahasa Inggris itu di fisika beda dengan misalnya kalau orang bahasa Inggris memang itu kendalanya dulu yang dihadapi oleh teman-teman yang di sekolah internasional itu SBI dengan RSBI zaman dulu, dan kebetulan itu penelitian saya. Ternyata saya mendapatkan bahwa sebetulnya begini, banyak guru-guru yang pintar matematika atau pintar fisika tapi tidak tahu bahasa Inggris. Disekolahkan oleh sekolahnya untuk ngambil jurusan atau misalnya di S2 bahasa Inggris. Ternyata setelah menerapkannya, karena apa yang dipelajari di S2 bahasa Inggris itu tidak persis sama apa yang harusnya diajarkan kalau kontennya matematika atau fisika misalnya. Itu berbeda. Maka intinya kita bisa minta bantuan lah teman-teman yang ahli di bidang itu. Kembalikan ke Ibu Umi. Baik, Bapak ini ada yang bertanya, boleh nggak minta nomor HP Bapak? Ya, selama untuk tujuan baik, saya nggak apa-apa sih, saya kira di-share aja. Baik, silakan panitia men-share nomornya Pak Kahar ya. Sekarang Pak, pertanyaan berikutnya. Ini dari Emi Tabun. Izin bertanya Bapak, apakah artikel yang dimuat di dalam jurnal yang terakreditasi harus berupa penelitian? Bolehkah artikel ilmiah yang bukan hasil penelitian? Boleh. Kajian-kajian teoritis seperti saya katakan dari awal tadi. Biasanya kita review beberapa artikel, kita buat artikel baru. Boleh kita publikasikan sebagai artikel yang biasanya memang ada jurnal itu mempersyaratkan boleh artikel itu berasal dari hasil penelitian, boleh juga artikel itu juga karya kreatif atau review dari berbagai macam kajian pustaka. Boleh. Saya kembalikan ke Ibu Umi. Boleh ya Pak ya? Satu pertanyaan terakhir Pak, mungkin di sana juga larut malam. Ini dari Bapak Fakih Usman. Pernah muncul istilah kenaikan pangkat otomatis Pak? Mohon diberikan penjelasan. Oh ya, kenaikan pangkat otomatis itu biasanya diberikan kepada orang-orang fungsional itu yang sudah lagi sekolah. Saya sebagai contoh. Ketika saya S3 di Jakarta misalnya, saya melewati masa studi 4 tahun. Saya sebagai dosen, sekolahnya lebih dari 4 tahun, maka saya boleh mengusulkan untuk naik pangkat otomatis tanpa kum. Nanti setelah mau naik pangkat berikut itu, misalnya saya golongan 4A, maka 4B. Nanti saya kalau mau 4C, kum saya itu dimulai hitungnya dari 4A tadi. Karena saya 4B saya tanpa kum. 4A itu 400. Kalau 4B itu 550. Berarti kalau mau ke 4C 700 itu tadi, maka perhitungannya itu dari 400 ke 700. Berarti saya harus mengumpulkan kum sebanyak 300. Itu Pak, otomatis namanya. Biasanya kalau lagi studi melewati masa 4 tahun kalau dosen setahu saya. Kalau dosen itu lebih 4 tahun sekolah dan belum selesai, boleh ngajukan kenaikan pangkat otomatis. Gitu, Ibu Umi.
Baik, berarti bukan karena diberikan cuma-cuma ya Pak, tapi karena ada alasan tertentu begitu ya? Ya, bukan diberi cuma-cuma. Ya, bukan. Harus diusul itu. Baik, Bapak satu. Ya, harus diusul. Baik, Bapak satu pertanyaan terakhir statement dari Pak Sarifudin. Sebenarnya guru harus naik pangkat itu 3 atau 4 tahun sih Pak? Guru itu 2 tahun biasanya. Bahkan boleh kurang dari 2 tahun. 2 tahun. Ya 2 tahun. Boleh kurang sebetulnya. Tapi harus ada prestasi yang luar biasa biasanya. Jadi kalau tidak biasanya 2 tahun. Biasanya. Ya. Baik. Jadi harus segera diurus ya Pak ya. Kalau enggak nanti Ya. tidak naik-naik pangkat ya Pak ya. Kalau nggak diurus ya sama dengan saya ini tadi. Terakhir 2009 berapa? Hampir 11 tahun ya. Baik. Bapak ternyata masih ada yang angkat tangan. Boleh saya satu lagi Pak? Boleh. Karena sudah larut malam soalnya setahu saya. Udah hampir setengah 11 sih Makassar. Ya. Ya, dari Bu Ai. Silakan Bu Ai. Bu Ai. Ya, ini pengawas dari Sukabumi. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Silakan Bu Ai. Bu Ai. Suaranya terputus. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ibu cepet ya Bu. Terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf nih. Sebenarnya saya sudah ngechat, tapi mungkin karena banyak ya chatnya yang belum terbaca semua. Terima kasih ini atas kesempatannya. Untuk aplikasi kalau Bapak memberikan, ada nggak untuk mendeteksi artikel itu asli atau tidak? Jadi kalau mungkin aplikasinya ada, Bapak sudah kiranya bisa memberikan. Terima kasih. Minta aplikasi untuk mendeteksi apakah plagiat dan tidak plagiat, Bapak? Iya. Itu ada namanya Turnitin. Tapi itu berbayar biasanya, Bu. Ada kalau dia apa namanya itu? Ya tidak berbayar, tapi umumnya ya saya kenal itu. Ada namanya kalau tulisannya Turnitin. Turnitin itu, tapi berbayar itu biasanya. Biasanya begini, ada lembaga tempat kita misalnya punya yang beli LPMP, kita tinggal pakai di situ di LPMP-nya. Terus sendiri harus bayar ke yang punya Turnitin itu. Intinya begini Bu, kalau untuk mendeteksi, kalau ada lembaga atau perusahaan sebutnya lembaga ya, itu bisa punya itu lembaga itu dan kita minta tolong di sana yang bayar itu lembaganya bukan orangnya. Kalau saya pribadi sih ya yang penting saya yakin tulisan saya benar-benar dari saya menghubungkan apa yang saya dapatkan. Tentu saja kalau ada rujukan penelitiannya orang atau tulisannya orang, saya harus mencantumkan bahwa ini saya rujuk dari tulisannya orang lain gitu. Terima kasih Ibu. Baik, Bapak sebelum kita closing statement, Bapak Ibu mohon untuk absen dulu ya, di ruang chat sudah dibagikan absen, Bapak Ibu harap absen dulu. Baik Pak Kahar, sebelum kita tutup acara kita, mohon closing statement. Iya, Ibu Bapak sekalian, sebetulnya kalau kita membuat artikel itu, pertama modal kita harus jujur. Jujur artinya adalah kalau kita merujuk tulisannya orang, maka kita cantumkan. Kalau kita merujuk tulisannya orang, jangan kita merujuk tulisan sendiri. Itu namanya. Yang kedua, bahwa kalau penelitian kita kuantitatif ada hipotesis yang tidak teruji. Kenapa? Karena kita punya tempat
ada ruang diskusi di sana. Kita bisa merujuk tulisan-tulisan yang dengan ketidakterujiannya hipotesis kita atau tidak. Yang ketiga, kalau kita mau masih dalam uji prasyarat itu, ibarat sebuah jalan ada pilihan mau belok kiri atau belok kanan. Seperti itulah tujuannya uji prasyarat itu. Kalau kita tidak diperbolehkan belok kanan, kita belok kiri. Ada alatnya yang kita bisa gunakan. Kalau kita belok kanan ada alatnya. Kalau di statistik ada statistik parametrik dan non parametrik. Terima kasih. Kembalikan ke Ibu. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin 133 peserta Bapak tadi hadir ikutan diskusi dengan tema artikel dan pangkat guru. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan membawa manfaat buat kita semua. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor mohon undur pamit dan mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kesalahan. Terima kasih Pak Kahar Arafah atas materi kerennya, materi bagusnya. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.